Oke, kita akan belajar materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam mempelajari SPLTV ini kita akan menggunakan dua metode, yang mana metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, metode eliminasi adalah metode yang menghilangkan suatu variabel. Nah, sedangkan metode substitusi itu adalah menggantikan. Jadi di sini ada contoh, yang mana di sini ada 3 persamaan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai x, y, dan z. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelum menyelesaikan persamaan ini, kita lihat dulu. Tadi kan eliminasi itu menghilangkan suatu variabel. Nah, jadi kita lihat nih persamaannya. Mana sih variabel yang dapat kita hilangkan? Atau misalnya tuh dalam variabel persamaan ini itu ada angka yang sama. Jadi kita enak mengeliminasi persamaan tersebut. Nah, kita lihat variabel x, apakah ada angka yang sama? Mungkin tidak ada ya. Nah, untuk y tidak ada karena di sini persamaan 1 itu 1, persamaan untuk persamaan 2 itu 2y, untuk persamaan 3 itu 4y. Mungkin tidak ada. Nah, untuk persamaan untuk variabel z itu ada 3, 2 dan 2. Nah, di sini ada persamaan yang sama nih. Nah, sehingga alangkah baiknya kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, jadi dalam menyelesaikan SPLTV kita tidak melulu patokannya itu persamaan 1, persamaan 2 itu dieliminasi, tidak mesti ya. Nah, kita bisa melihat dari ketiga persamaan ini. Nah, yang mana sih yang enak diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka yang sama sehingga lebih enak itu mengeliminasi variabel z terlebih dahulu. Apabila variabel x-nya ada yang angka yang sama, kita mengeliminasi variabel x terlebih dahulu. Karena di sini ada z, ya udah kita mengeliminasi variabel z terlebih dahulu dan menggunakan persamaan 2 dan 3. Jadi kita eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Oke. Di sini untuk persamaan 2 itu ada min x tambah 2y tambah 2z sama dengan min 1. Terus 3x tambah min 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, oke. Ini eliminasi persamaan 2 dan 3. Kembali lagi, eliminasi adalah menghilangkan suatu variabel. Nah, tadi kita ingin menghilangkan variabel z. Nah, ini ada variabel z. Kita fokus ke variabel z. Nah, variabel z, gimana sih cara untuk agar variabel z-nya hilang? Dengan cara apa? Ini di sini ada plus 2z terus plus 2z. Nah, agar hilang berarti kita kurangkan agar 2z-nya variabel atau variabel z-nya hilang. Nah, jadi kita lihat min x kurang 3x berarti min 4x ya, karena min x dikurang min 3x, dikurang 3x jadi min 4x. Lalu 2 dikurang min 4, ini saya buat aja ya. 2 dikurang min 4 sehingga dapat 2 min kali min jadi tambah ya, jadi 6. 2 tambah 4 sehingga di sini 2y kurang min 4y jadi plus 6y. Nah, lanjut, ada 2x kurang 2z kurang 2z. Nah, 2z kurang 2z jadi habis, tidak ada ya. 2z kurang 2z ya tidak ada. Nah, karena kembali lagi kita ingin menghilangkan z-nya. Karena kita mengeliminasi, karena di sini positif, jadi di sini kurang. Nah, oh ya, di sini tandanya itu tidak mesti dikurang ya, bisa saja itu ditambah. Nah, jadi bagaimana kita melihat ini dikurang atau ditambah? Kita melihat apa sih yang kita ingin hilangkan. Nah, kalau kita ingin menghilangkan 2z karena di sini positif, z-nya positif, persamaan 2-nya z-nya positif, persamaan 3-nya z-nya positif juga, sehingga dia dikurang. Ya, ada rumus. Sebenarnya ini ada trik ya. Apabila kalian ketemu simbol atau angka yang bernilai sama atau positif dengan, di sini saja saya buat positif sama positif, dia akan menghasilkan dikurang. Nah, kalau misalnya negatif sama negatif, dia akan menghasilkan dikurang juga.
Nah, apabila ada di atas persamaan pertamanya itu positif, terus persamaan keduanya itu negatif, itu akan menghasilkan ditambah agar angkanya variabel tersebut hilang. Nah, kalau misalnya kalian ketemu negatif positif, dia akan menghasilkan positif atau ditambah. Nah, jadi apabila ada angka yang bernilai sama atau bernilai positif itu dikurang, negatif sama negatif juga dikurang. Apabila angkanya berbeda, positif dan negatif itu ditambah, negatif dan positif itu ditambah. Oke, jadi karena ini sama ya, positif positif, jadi dia dikurang, sehingga tanda ini nggak melulu itu dikurang, selalu diperhatikan ya. Jadi melihat apa sih yang kita hilangkan, kata ini Z yang kita hilangkan dan Z yang bernilai sama sehingga negatif. Oke, lanjut. Jadi 2Z kurang 2Z hilang, habis. Terus sama dengan min 1 kurang 15. Min 1 kurang 15 jadi min 16. Nah, di sini kita buat muncul ini persamaan 4 ya. Ini persamaan 4. Oke, lanjut. Nah, di sini dapat persamaan 4. Agar kita memperoleh persamaan 5, kita lihat lagi nih. Tapi kita ingin tetap menghilangkan Z. Nah, menghilangkan Z atau mengeliminasi Z. Tadi persamaan 2 dan persamaan 3 udah kita eliminasi, sehingga ini tidak boleh dieliminasi lagi. Jadi kita perlu menggunakan persamaan pertama. Nah, angka mana sih yang enak? Angka yang kecil untuk mengeliminasi. Apabila kita menggunakan persamaan 3 dan 1, kita lihat angka 3 itu cukup besar ya. Terus 2 juga cukup. 1 bersama 1 dan 3 itu cukup besar angkanya. Ini ada 15, di sini ada 6, di sini 2, di sini 3, di sini 1. Nah, sehingga mungkin kalau misalnya kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 3 itu akan memperoleh nilai yang akan cukup besar. Nah, kita coba lihat persamaan 2 dan persamaan 1. Kenapa? Tadi kan kita harus menggunakan persamaan 1. Kalau kita menggunakan persamaan 2 dan 3 itu sudah selesai. Tadi kan udah kita kerja nih 2 dan 3. Sehingga kita harus menggunakan persamaan 1 dengan salah satu persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita lihat di persamaan 2. Oke. Persamaan 2 itu min 1. Angkanya cukup kecil sehingga kita menggunakan persamaan 2 dan persamaan 1. Nah, sama seperti tadi kita ingin menghilangkan Z. Nah, menghilangkan Z. Di sini saya buat eliminasi eliminasi persamaan 2 dan 1, atau 1 dan 2 lah. 1 dan 2 sama aja ya, mau di atas atau di bawah itu sama aja. Oke, di sini untuk persamaan 1 itu 2x tambah y tambah 3z sama dengan 6. Lalu ini untuk persamaan keduanya min x tambah 2y tambah 2z sama dengan min 1. Oke, kita lihat apakah ada yang variabelnya sama. Tidak ada ya, kita kan ingin menghilangkan variabel z tadi ya. Nah, untuk persamaan 1 dan persamaan 2 variabel z nya itu berbeda nih, angkanya 3 dan 2. Nah, apabila kalian ketemu angka yang berbeda, berarti kita tidak bisa langsung mencoret-coret seperti ini, tidak, tapi kita perlu mengkalikan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kan kita ingin membuat variabel z-nya ini agar bernilai sama atau agar bisa kita hilangkan. Jadi kita cek nih, karena di bawahnya ada 2z, sehingga di atas kita kali 2. Nah, kalau di atas ada 3, berarti di bawah kali 3. Sehingga nanti untuk 3z itu bernilai 6z, untuk 2z bernilai 6z, jadi sama, sehingga kita perlu bisa menghilangkan variabel z kan nanti. Oke, lanjut ya. Nah, di sini 2x kali 2 berarti 4x, lalu y kali 2 berarti tambah 2y, terus tambah 3z kali 2 6z sama dengan 6 kali 2 12. Lalu yang di bawahnya min x kali 3 berarti min x kali 3 min 3x ditambah 2y kali 3 berarti
2y. Maaf, 2y kali 3 kok 2y. 2y kali 3 6y ditambah 2y kali 3 6z. Ini 6z. Terus min 1 kali 3 min 3. Oke. Nah, kita lihat tadi kan kita ingin menghilangkan z. Nah, z ini rupanya tandanya sama nih. Kalau tanda sama, kita menggunakan ya dikurang. Sehingga di sini 4 dikurang min 3. 4 dikurang min 3. Di sini saya buat aja. 4 dikurang min 3. Sehingga 4 tambah 3 jadi 7. 7 ya? Sehingga di sini 7x ditambah 2 kurang 6y. 2 kurang 6y berarti min 4y ya kan? 2 kurang 6y min 4y. Terus 6 dikurang 6, 6z kurang 6z habis. Terus 12 kurang min 3 jadi 15. Karena 12 di sini saya buat aja 12 kurang min 3 jadi 15. Nah, di sini dapat ini persamaan 5. Oh, ini maaf ya ada. Ini persamaan 5. Waduh. Ini persamaan 5. Dah dapat persamaan 5. Oke, di sini saya hapus dulu. Oke, lalu udah dapat nih persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, lanjut nih. Kita mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Eliminasi. Persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, persamaan 4 itu kita dapat min 4x tambah 6y sama dengan min 16. Oke. Lalu oh ya, ini persamaan 4 ya. Oh ya, ini mohon maaf, mungkin karena ini kita lihat ya variabel ini bisa kita sederhanainnya. Jadi persamaan 4 sebenarnya ini bisa kita sederhanakan. Ini persamaan 4 ya. Persamaan 4 sebenarnya bisa kita sederhanakan karena ini ada 4x, 6y dan 16z. Min 16 sehingga bisa sama-sama dibagi 2. Jadi min 2x ditambah 3y sama dengan min berapa? 8. Oke. Jadi ini persamaan 4. Sama ya, sama seperti ini persamaan 4. Tapi karena ini bisa kita sederhanakan sehingga ini kita sederhanakan dulu. Nah, baru kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Ini mungkin nanti keliru. Nah, bawa aja ya. Ini eliminasi. Oke, persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5. Nah, tadi persamaan 4-nya ini ya. Kalian kalau misalnya mau pakai yang ini sebelum disederhanakan itu boleh juga. Tapi mungkin angkanya nanti terlalu besar sehingga bisa disederhanakan. Tapi kalau misalnya menggunakan yang sebelum sederhana itu boleh. Nanti sama aja nanti. Oke. Jadi min 2x ditambah 3y sama dengan min 8. Itu persamaan 4. Untuk persamaan 5, persamaan 5. 7x ditambah 4y ya, dikurang 4y sama dengan 15. Nah, kita ingin menghilangkan apa nih? Menghilangkan x. Kita bisa menghilangkan x atau y, itu boleh. Nah, kita ingin menghilangkan x. Nah, kalau kita menghilangkan x berarti x di sini ada 2, di sini ada 7. Nah, walaupun di sini ada min, jangan pula kalian buat di sini kali 7, di sini kali min 4. Di sini salah ya. Walaupun di sini ada min, tapi kalinya itu tetap kali 2, bukan kali min 2. Di sini betul 7, di sini 2. Oke, seperti itu ya. Jadi walaupun di sini bernilai min, kalinya tetap kali 2, bukan kali min 2.
Oke. Min 2 kali 7, min 2 kali 7 itu min 14x ditambah 3 kali 7 berarti ditambah 21y, karena 3 kali 7 21. Lalu min 8 kali 7, min 8 kali 7, jadi balik lagi negatif 5 6. Terus 7 kali 2 berarti 14x ditambah karena 7 kali 2 14x, 4 kali 2. Nah ini min ya, karena min 4 kali 2 di min 8y sama dengan 15 kali 2 30. Nah kita lihat tadi kita ingin menghilangkan x. Nah rupanya x nya di sini negatif, di bawah positif. Kalau negatif positif atau berbeda, angkanya bernilai negatif dan positif atau angka bernilai berbeda, itu di sini dijumlah bukan dikurang. Nah kembali lagi, ini bukan melulu tentang dikurang, tapi bisa saja jadi ditambah. Nah, jadi kembali lagi kita lihat, kita ingin menghilangkan x. Di sini x yang kebetulan ada min dan positif, berarti itu ditambah. Jadi min 14 tambah min 14 tambah 14, jadi habis ya. Terus 21 tambah 8, 21 tambah 8, jadi 21 tambah 8 13 y. 21 tambah min 8, 21 tambah min 8 y, 21 kurang apa ya, 21 kurang 8 13 y. Min 56 kurang 30, min 56 ditambah 30, min 56 tambah 30. Ini ada utang 56 dibayar 30. Jadi 6 di sini 2, min 2 6. Jadi utangnya tinggal 26. Sehingga y sama dengan min 26 bagi 13. Y sama dengan min 2. Oke, wow, sampai paham dulu ya. Mungkin agak sedikit panjang, tapi nggak usah bingung, ini sebenarnya gampang aja. Tapi kalian perlu teliti dalam SPLTV ini, karena apabila salah angka, salah di awal, nanti keduanya juga salah. Oke, karena matematika perlu kefokusan ya. Oke, dapat nih, alhamdulillah dapat Y. Oke, dapat Y. Oke, lanjut. Kita lihat, itu udah Y. Nah, apabila kita udah dapat satu variabel, berarti kita bisa mensubstitusikan variabel ini ke salah satu persamaan dari yang telah kita dapatkan, atau persamaan 1, 2, dan 3 boleh. Nah karena di sini kita dapat persamaan 4 dan 5, nah, lebih baik kita menggunakan persamaan 4 dan 5 karena variabelnya lebih sedikit. Nah jadi kita menggunakan, ini menggunakan persamaan 4 dan 5, persamaan 4 dan 5, atau 4 atau 5 ya. Oke, di sini dari persamaan 4 dan 5 itu angka yang kecil, itu yang mana ya? Yang enak kita selesaikan. Sepertinya angka persamaan 4 ya, tapi yang sudah kita sederhanakan. Oke, di sini saya bilang persamaan 4. Persamaan 4 ada min 2x tambah 3y sama dengan min 8. Nah, di sini dapat y nya min 2, sehingga kita ganti 2x tambah 3, y nya kita ganti jadi min 2, berarti dikali min 2 sama dengan min 8. Jadi 2 min 2x ditambah 3 kali min 2 min 6 sama dengan min 8. Oke, sehingga min 2x, min 6 nya 3 ruas, jadi min 8 min 3 jadi tambah ya, tambah 6, jadi min 2x sama dengan min 8 tambah 6, jadi min 8 tambah 6 min 2, sehingga x nya sama dengan min 2 per min 2, x nya sama dengan 1, min 2 bagi min 2 jadi 1. Dapat nih x nya 1, x nya udah dapat 1.
Oke, X-nya 1. Tinggal untuk Z. Nah, untuk mencari Z, kita bisa mensubstitusikan persama yang udah kita dapat Y dan X-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan 3 ini. Yang mana nih yang lebih enak kita selesaikan? Angkanya lebih kecil. Mungkin angka yang kecil yang ini ya, persamaan kedua ya. Oke, kita substitusikan persamaan kedua. Oh, mungkin acak-acak ya, apa ya? Maksudnya nggak rapi. Misalnya ini. Oke, lanjut kita substitusi. Persamaan kita pengen substitusi persamaan 2 karena lebih kecil angkanya. Oke, substitusi persamaan 2. Persamaan 2 itu berarti min X persamaan 2 kan min X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan min 1. Oke, tadi X-nya itu min 1, X-nya 1 sehingga kita ganti X jadi 1 ditambah 2 kali Y-nya kita ganti jadi min 2 ditambah 2Z karena Z nya belum dapat, udah kita buat 2 saja kali min sama dengan min 1 tambah 2 kali min 2 min 4 ditambah 2Z sama dengan min 1. Jadi min 1 tambah min 4 berarti min 5 ditambah 2Z sama dengan min 1. Sehingga 2Z sama dengan min 1 min 5 ya beda 2 jadi tambah 5. Jadi Z-nya itu kita dapatkan ini, saya langsung aja ya. Nanti kan 2Z sama dengan min 1 tambah 5. Min 1 tambah 5 dapat 4. Jadi 2Z sama dengan 4. Nah 4 berarti 4 per 2. Z-nya sama dengan 2. Dapat Z-nya sama dengan 2. Oke, mungkin bisa kan? Dapat Z-nya sama dengan 2. Udah dapat bahwa X-nya itu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2, Z-nya sama dengan 2. Dah dapat. Oke. Semoga membantu. Oke.